Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum hadha yaum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Tayyib, qabla nabda hadha ad-dars, hayya naqra ad-du'a qabla ad-dars. Sayuqalliduha man huwa? Azhar, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar tadi, kegiatan kita hari ini diberkahi, dirahmati serta dicurahkan ilmunya ya, untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kullukum hadirun. Semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita masih membahas tentang al-hiwayah. Apa itu al-hiwayah? Masih ingat apa itu al-hiwayah? Hobi. Betul sekali. Di tema-tema sebelumnya kita sudah belajar tentang maharatul qiraah. Yang pertama kita sudah menganalisa teks tentang hobi, betul? Selanjutnya kita juga belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, betul? Nah, hari ini kita akan belajar maharatul kalam. Apa itu maharatul kalam? Ada yang tahu apa itu maharatul kalam? Kemampuan berbicara. Kalau di nomor 1 itu maharatul qiraah, kita diminta untuk bisa membaca teks dan memahami teks dengan mengandalkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Hari ini di maharatul kalam, di kemampuan berbicara, kita akan belajar berbicara tentang al-hiwayah dengan menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bisa ya berbicara ya? Nah, al-ahdaf dirasi hadal yaum, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu harapkan nanti setelah belajar kita semua mampu menanya dan menjawab tentang hobi. Apa sih pertanyaan-pertanyaan tentang hobi? Ketika kita mau menanyakan hobi ke teman kita, apa hobimu? Ya kan? Jawabannya, hobiku bermain sepak bola. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah proses pembelajaran, Ibu harapkan kita semua bisa melakukan percakapan itu menggunakan bahasa. Kali ini Ibu pengen kalian bisa menceritakan hobi kalian menggunakan bahasa. Nanti kita bahas bagaimana caranya. Selain dua kemampuan ini, Ibu berharap nanti ada sikap kita yang berkembang, yaitu gotong royong. Nanti kegiatan kita banyak berdiskusi. Saat diskusi itu, Ibu harapkan gotong royongnya, saling membantunya, saling berbagi perannya itu ditingkatkan ya. Proses pembelajarannya nanti ada stimulation dari Ibu. Habis itu bagaimana cara menanyakan hobi teman dan bagaimana cara menjawabnya dalam bahasa Arab. Kemudian kita nanti akan menggali, menganalisa informasi terkait cara menanya dan menjawab tentang tema hobi al-hiwayah. Informasi yang Ibu sediakan berupa video. Habis itu ada buku baik dari Erlangga maupun buku dari Kemendikbud sendiri ya, dari Kemenak sendiri, dan satunya lagi teks yang dari Ibu sendiri. Oke, sekarang siapa yang tahu kata tanya dalam bahasa Arab? Coba, siapa yang tahu kata tanya dalam bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Inggris ada 5W, 1H. What? Apa lagi? When, why, where, sama who, siapa, dan yang terakhir how. Kalau dalam bahasa Arab apa? Sama saja. Apa coba? What apa dalam bahasa Arab?
Apa bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arabnya apa? Ma, betul sekali. What ya, ma, apa? Jadi kalau menanyakan tentang apa, berarti pakai ma atau mana, sama dua itu ya. Oke, kita cari bersama-sama di dalam buku itu ya. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Coba di meja kalian sudah ibu sediakan LKPD. Ada, cari lembar yang ada hijau-hijaunya. Lembar kerja peserta didik. Sudah dapat? Kelompok 1 sudah dapat, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Nah, lembar itu kurang lebih isinya sama seperti yang di depan. Ibu minta dari kalian tulis nama kelompoknya, terus anggota kelompoknya siapa saja. Terus yang pertama, identifikasi beberapa kata tanya dalam bahasa Arab. Tadi sudah kita sebutkan 2 ya. Silakan cari lagi sisanya. Kemudian yang kedua, analisa tayangan video atau teks yang disediakan. Kemudian yang nomor 3, tuliskan kalimat tanya. Di sini tuliskan kalimat tanya dan jawabannya dalam bahasa Arab tentang al-hiwayah. Sekarang silahkan bekerja sama, manfaatkan buku, video, dan artikel yang ada untuk mengisi lembar analisa dari masing-masing kelompok. Ayo silakan. Bisa menggunakan Google, bisa ada di artikel di map kalian yang dibikinkan di sini ada di halaman 60. Mana halaman 60-nya? Nah, 5W, kembangkan dari 5W 1H itu paling dasar sudah. 5W. Wah, apa itu apa? Apa? Ada bahasa Arabnya apa sih? Nah, bisa tulis. Kelompok ini sudah sampai mana? Kenapa? Kenapa? Apa bahasa Arabnya kenapa? Di sini ada di halaman 60. Ada di sini. Ahmad yang berbicara. Nah, coba baca dari sini sampai ke sini. Riwayati al-mufaddalah al-rasul. Oh iya, sudah mengumpulkan semua kata tanya dalam bahasa Arab? Sudah. Dari kelompok 1 dapat berapa kata tanya dalam bahasa Arab? 5. Silakan sebutkan. Maman, limaza, mata, dan hal. Sekarang bagaimana caranya kita menganalisa? Mencari dulu, setelah itu kita analisa kalimat tanya dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan hobi. Tadi kata tanyanya sudah kita cari, berarti sudah memahami kata tanyanya. Kira-kira kalau mau menanyakan apa hobimu, berarti pakai kata tanya apa? Kemudian kita cari kalimat yang sesuai dengan apa hobimu itu, ya. Silakan pergunakan buku Erlangga di halaman 60, buku Kemenaknya di halaman 42. Channel video Ibu juga silakan dibuka di YouTube, Rizka Nur Hasanah yang backgroundnya ungu ya, kalau yang temanya ini, dan bisa juga dari map yang Ibu bagikan, ya. Ayo silakan. Semuanya sudah menginventaris, mengumpulkan beberapa kalimat tanya tentang al-hiwayah. Ada. Kelompok 3 dapat berapa kalimat tanya? 5. Beserta jawabannya loh ya. Kelompok 2 dapat berapa? 5 juga. Kelompok 1 dapat 5. Oh, 5 masing-masing 5 karena kolomnya 5.
5 terus dikasih 5 gitu. Ya. Oke, sekarang silakan pilih 3 kalimat tanya dan jawabannya yang paling nyambung ketika dibicarakan dalam satu waktu. Jadi dari 5 itu silakan pilih 3 saja. Ya, untuk menyederhanakan dulu, kita pilih 3 yang sekiranya nyambung pembicaranya. Misalnya dari apa hobimu, kapan kamu melakukan hobi, terus kenapa menyukai hobi itu, atau di mana kamu melakukan hobi itu, boleh ya. 3. Ini artinya apa dari sini? Di anna qurata qadam riyadatun tasihhal jisma. Apa coba? Karena sehat membuat sehat Ya, karena sepak bola itu menyehatkan badan. Ayo pilih 3 yang paling nyambung. Kalimat tanya mana yang tadi yang dipilih? Ada, aina, sama dimana. Berarti mana? Baik, masing-masing kelompok sudah menentukan ya 3 kalimat tanya dan 3 jawabannya yang nyambung, yang sesuai dengan temanya. Sudah? Oke. Sudah ditulis juga kan di bagian LKPD bagian belakang? Sudah. Sekarang kita memilih 1 orang dari masing-masing kelompok untuk membacakan teks tersebut. Yuk, seperti biasa. 1, angkat tangannya. 2, 3. Tutor yang terpilih itu membaca kalimat tanyanya, kemudian jawabannya satu persatu dibaca ya. Kemudian diikuti sama teman satu kelompoknya, ya. Kelompok 2 sudah, ya. 1 kalimat diikuti, 1 kalimat diikuti. Ayo silakan. Fokus di masing-masing kelompok. Hiwayati ar-rasmu hiwayati ar-rasmu Ayatuka. Hiwayati quratul qadam. hiwayati quratul qadam. Baik, sudah ya, masing-masing kelompok sudah memperagakan dari beberapa kalimat tanya atau percakapan yang sudah kalian cari sendiri. Berarti mulai sekarang sudah bisa ya bertanya tentang hobi. Ketemu temannya sudah bisa menanyakan hobinya. Sudah tidak bingung lagi apa itu hobi. Sudah memahami bagaimana cara bertanya hobi dalam bahasa. Setelah kalian mengumpulkan beberapa kalimat tanya dan jawabannya tentang hobi dalam bahasa Arab, ini dia beberapa kalimat yang ibu simpulkan dari kalimat tanya yang sudah kalian cari. Riwayatuhu as-sibaha. Nah, dari gambar ini kita bisa memunculkan kalimat tanya ma hiwayatuka. Karena laki-laki, laki-laki ya, maka ka ma hiwayatuka. Ya, jawabannya hiwayati as-sibaha. Coba ikuti ibu ya. Ma hiwayatuka. Hiwayati al-qiraah. Oke, sekarang coba kita tentukan ya. Kita ulangi. Kelompok sini, kelompok 1 dan sebagian kelompok 2 bertanya. Kelompok 3 dan sebagian kelompok 2 menjawab. Ya? Paham? Paham toh? Paham. Oke, wahid, itnani, talata. Santo, ayo tepuk tangan buat kita semua. Santo, sudah ya, sudah bisa menanyakan atau membangun percakapan terkait hobi. Dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi, kita bisa menceritakan hobi kita. Coba, yang pertama kan ma, yang kedua mata, yang ketiga 5,
mada. Sekarang gambarnya ini. Kan pertanyaannya mada hiwayatuka? Jawabannya hiwayati al-qira'ah. Berarti dari jawaban kalimat tanya tadi kita sudah bisa mendeskripsikan tentang hobi kita. Contoh pertanyaan tadi, mada hiwayatuka? Jawabannya hiwayati al-qira'ah atau qira'atul kutub. Bisa kita tuliskan dari jawaban di sini untuk mendeskripsikan atau untuk menceritakan hobi kita. Kalimat tanya yang kedua apa tadi? Atau mata kan prokul kita, kapan kamu membaca bukunya? Jawabannya bisa kita deskripsikan lagi. Akrobul kutuba kulla yaumi. Dari kalimat tanya tadi kita bisa mendeskripsikan hobinya. Ya. Sekarang kita praktek di hobi as-sibah. Pertanyaan pertama, ma hiwayatuka? Jadi jawabannya Hiwayati as-sibah. hiwayati as-sibah. Bisa kita tulis hiwayati as-sibah. Bisa ya? Mendeskripsikan atau menceritakan hobinya berdasarkan kalimat tanya ma atau mada. Yang kedua mata. Yang ketiga limada. Dari 3 kalimat tanya itu saja dulu kita sudah bisa membuat kalimat deskripsi tentang al-hiwayah. Bisa ya? PR kita tentang ini. Jadi nanti PR-nya silahkan tentukan hobinya apa. Kalau bisa menggambar silahkan gambarkan hobinya, misalnya lagi memasak atau foto sendiri, foto lagi memasak terus ditempel. Kemudian kita bikin seperti ini. Deskripsikan hobi kalian ya. PR-nya wajib ditulis dulu. Diceritakan hobi kalian apa, ditempel gambarnya, hobinya apa, terus ceritakan seperti ini. Dikirim ke ibu. Boleh pakai audio untuk merekam membacanya, ya. Boleh pakai video untuk merekam membacanya langsung. Kalau yang malu-malu silakan pakai audio, yang mau langsung video silakan pakai video. Ya, kalau menghafal gimana Bu? Lebih bagus itu menghafal, berarti dia sudah bisa mempraktekkan atau memperagakan percakapan tentang hobi. Paham dong? Yakin paham? Yakin paham. Oke, kita tepuk semangat dulu di akhir kegiatan kita. Yuk, kita tepuk semangat. Jangan lupa berlatih untuk berbicara bahasa Arab. Seperti yang kita lakukan hari ini. Terlihat mudah kan bahasa Arab? Mudah nggak? Dari kita mencari dari video, habis itu mencari di buku-buku, gak usah capek-capek menghafal. Nanti kalau misalnya semakin sering kalian praktekkan, semakin sering kalian baca, itu nanti hafal dengan sendirinya. Ya, hari ini kita tidak hanya belajar bagaimana cara mengucapkan bahasa Arab, tapi itu bisa dipraktekkan loh di rumah. Kalian misalnya mau bisa berbahasa Arab tentang kelas, berarti silakan cari tema-tema tentang kelas di YouTube, banyak sekali ya. Nah, ambil 1 atau 2 percakapan dari situ, kemudian peragakan. Tulis dulu, karena kan ilmu itu harus ditulis. Al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat buruan, hewan buruan. Wal kitabatu fayyibun. Sedangkan tulisan itu sebagai apa namanya, kalau anjing itu ada pengikatnya kan. Nah, itu yang menjaga biar ilmu kalian itu nggak lari, ya. Yuk praktekkan cara belajar kita hari ini di rumah. Jadi sebentar lagi liburan, lumayan itu 3 hari 1 percakapan, 3 hari 1 percakapan. Insya Allah ada manfaatnya ya. Karena sumber ilmu di dunia itu mayoritas kebanyakan berbahasa Arab. Pelajari bahasa Arab agar kita bisa memperluas wawasan kita tentang ilmu dunia dan akhirat. Ya, akhir kegiatan belajar kita hari ini Ibu minta
Ina, silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar meskipun sudah libur. Oke, tetap semangat di rumah, jaga baik-baik pola tidurnya, jangan HP terus, jaga baik-baik pola bermain HP-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Ulangi sekali lagi, masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini semuanya pada semangat ya karena kita akan melaksanakan kunjungan ya untuk melaksanakan program aksi kita. Oke. Di kegiatan proyek kali ini kita sudah melewati tahap pengenalan, sudah melewati juga tahap konseptualisasi. Sekarang kita memasuki tahap aksi, yaitu pengambilan video dan editing ya. Hari ini kita akan pengambilan video dan editing insyaallah. Nah, untuk pengambilan video hari ini insyaallah kita akan melakukan kunjungan sesuai dengan tempat yang kalian tentukan kemarin. Di tahap konseptualisasi kalian sudah membuat rencana kegiatan, betul? Sudah ada rencana kegiatannya? Sudah ada deskripsi kalimatnya? Misalnya pada saat di sini kalimatnya yang mau diucapkan apa sudah? Oke, alhamdulillah. Berarti tinggal melaksanakan kunjungan. Kelompok 1 ke masjid Apung ya. Kelompok 2 juga ke masjid Apung. Kelompok ketiga ke Pantai Siring. Ya. Oke. Hari ini insya Allah kita akan melakukan kunjungan itu ya. Yang ke masjid Apung sudah izin? Sudah izin ya. Oke, insya Allah kita akan naik angkutan sekolah berangkat ke sana. Pesan ibu, jaga adat kita selama berada di tempat umum, terutama yang masjid ya. Jaga adat kita karena ketika kita keluar ke sana kita tidak hanya membawa nama kita sendiri. Misalnya ibu tidak hanya membawa nama ibu sebagai Rizka, tapi ada label nama MTSN 1 anakku. Ya, tolong jaga muruahnya, tolong jaga image sekolahan kita dan juga diri kita ya. Tapi peraturan yang ada di sana, indahkan semua peraturan yang ada di sana dan ikuti apapun yang dijadikan larangan dan apapun yang diperintahkan di tempat tersebut. Oke? Paham ya? Peralatannya sudah disiapkan di tas masing-masing? Oke, sekarang ibu kasih waktu 10 menit untuk menyiapkan peralatan, kemudian kita kumpul di depan gerbang untuk naik angkutan bersama-sama. Yuk, silakan. Hari ini tugas kita di tahap aksi ini kita akan mengambil beberapa video yang ada di masjid ini. Nah, silakan dicari spotnya dari pintu masuk, WC-nya di mana, toiletnya di mana, mihrabnya di mana, fasilitasnya apa saja. Jadi tugasnya dalam video itu bagaimana orang bisa mengunjungi masjid ini tanpa kebingungan. Jadi, kalian memberikan dengan video itu kalian memberikan kompas tentang masjid ini. Jadi orang pintu masuknya di bagian mana orang tidak kebingungan lagi. Nanti pintu kamar mandinya di bagian mana tidak kebingungan lagi. Habis itu tempat sholatnya di mana tidak kebingungan lagi. Terus lagi view-view
yang menjadi plus dari masjid ini kan dibilang banyak kan view-nya langsung ke pantai kan, nah itu kan bisa menjadi plus, bisa di-skipkan ya. Ya, kalau masalah suara silahkan bisa didubbing. Jadi ceritanya misalnya satu orang pemerannya berjalan atau gimana, suara nanti dimasukin ke audionya aja ya. Kalau misalnya belum berani langsung bicara di layar. Kalau misalnya langsung berani bicara di layar silakan. Hai guys, kami lagi di sini. Silakan. Ya, paham? Pesan ibu tolong jaga peraturan masjid ini. Tolong jaga kebersihan. Nah, kebersihan itu tos kaki dilepas saja berarti kalau yang laki yang ingin dipakai. Jaga, habis itu jangan terlalu ribut, jangan terlalu mencolok ya. Fokus di kegiatan mengambil video. Setelah itu nanti kita ada break sebentar untuk sholat di sini ya. Kan ini udah jam 11 loh. Sholat jam berapa? Setengah satuan. Nah, kita sholat juga. Nah, kalau misalnya mau memasukkan konten sholat ya, nanti Al-Quran itu juga bisa boleh disorot. Di sini ada fasilitas penyediaan Al-Quran, mukena juga bisa disorot ya. Hintum, semangat untuk semangat ya, semangat untuk aksi kita hari ini. Terima kasih. Kita sudah berada di dalam ruangan Masjid Ziyadatul Akbar, Masjid Kampung. Nah, kalian di sini boleh mengambil beberapa video dari interior. Interior tahu kan? Yang bagian dalam ini kan unik nih. Tidak semua masjid memiliki yang begini. Coba di-shoot, dijelaskan, nanti dideskripsikan. Jadi misalnya memiliki konten tersendiri, atau misalnya dia mengambil dari ide masjid yang mana. Ini kan masjid Cordova ya, yang ini pinggir-pinggirnya kan. Nah, itu boleh dijelaskan. Ini juga letak asmaul husnanya biasanya di dinding-dinding. Oh, ini asmaul husnanya diubah. Itu bisa disorot ya. Terus kalau mau menyebutin harga lampunya juga mungkin ada anak tukang lampu di sini. Pintunya yang unik ini juga bisa. Itu luar biasa loh. Banyak sekali yang unik dari interior masjid Ziyadatul Akbar ini. Ayo, silakan lagi kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, kelompok 3 mau ngesut bagian kamar mandi. Silakan dari bagian depan dulu yang terlihat dari kamar mandinya. Habis itu setelah itu tempat wudhu dan spot-spot yang di dalamnya itu boleh difotokan ya. Dari sini, dari bagian depan sini lebih bagus nih. Oke, ini bagian pinggir dari Masjid Ziyadatul Akbar atau Masjid Apung. Nah, kalian bisa mengambil tuh spot-spotnya keren. Mau dari sini view-nya pinggir pantai, mau dari situ view-nya tengah-tengah pantai. Di situ juga bisa terlihat kota, apa itu? Kota baru ya, dari situ ya. Nah, bisa dilihat tuh, keren sekali ya pemandangannya. Nomor 1 di sini juga bisa diambil, ini ada pendoponya. Jarang-jarang loh ya masjid ada yang begini. Nah, dari sini nih kalian bisa mengulik dari pendopo ini apa yang bisa dilihat view-nya di belakang sana, pemandangan ya. Itu juga nilai plus untuk masjid ini. Kenapa sih dinamakan Masjid Terapung? Pasti kan ada tujuannya untuk mempromosikan pantai yang ada di daerah sini juga. Itu bisa dilihat ya bagian sininya ya, di shoot ya. Oke, silakan shoot coba. Oke, ini di bagian luar dari Masjid Ziyadatul Akbar. Silahkan ambil. Kenapa dinamakan Masjid Terapung? Kalian bisa jelaskan di sini ya kan? Tuh, kenapa posisinya, pondasinya itu ditancapkan ke pantai? Oke, kemarin kita sudah melaksanakan aksi kita, sudah mengambil beberapa video yang memang dibutuhkan untuk konten kalian. Sudah dikumpulkan video tersebut? Sudah ada di HP ya? Oke, sekarang kita melakukan editing video. Jadi dari video-video itu silakan dikumpulkan, diedit, dikasih kalimatnya. Atau yang misalnya menggunakan sistem dubbing, silakan kalimatnya, audionya sudah disediakan juga ya. Silakan tinggal dikumpulkan. Kelompok 1 mau ngeditnya pakai aplikasi apa? CapCut. Kelompok 2, iya bacanya CapCut. Kelompok 2 mau pakai aplikasi apa? CapCut juga. Kelompok 3? CapCut juga. Oke, nggak ada yang pakai InShot. Kalau InShot gratis loh, nggak pakai kuota InShot itu. Cuman nggak ada template-nya, kekurangannya. Oke, silakan
diedit. Mudah-mudahan hari ini editingnya selesai. Ayo silakan diedit bersama-sama. Oke, kelompok sini sampai mana tahap pengeditannya? Oh, sudah ya. Kata-katanya sudah. Pakai dubbing atau langsung suara asli? Dubbing. Dubbing. Oh, campuran ya. Ada yang menggunakan suara asli, ada yang menggunakan audio dubbing. Suara aslinya terdengar nggak itu yang dipanteng? Jelas lah. Nggak apa? Dubbing video. Oh, berarti dubbing semua ya. Perkenalannya juga dubbing. Ada suara aslinya terdengar nggak? Coba. Kelompok sini bagaimana editingnya? Malam awal-awal. Oke, proses kita untuk editing video sudah selesai ya. Semua video sudah diedit. Hai Riri, sudah diedit. Hai Riri, kelompoknya sudah diedit. Oke, sekarang coba perhatikan bagaimana cara mengupload video tadi ke akun YouTube masing-masing. Kalau kalian punya YouTube di HP kalian itu otomatis kalian sudah punya akun ya, sudah terdaftar. Itu tinggal buka akunnya. Setelah kita membuka channel kita, nanti ada pilihan channel Anda. Nah, itu dipencet, diklik, habis itu kita pilih icon buat. Di sini ada gambar videonya, terus ada gambar plusnya ya. Tulisannya buat. Pilih upload video. Karena kita videonya sudah diedit ya. Mau live streaming di bawah ini. Upload video. Nah, setelah itu muncul kolom ini, pilih file. Nah, pilih file ini baru kita pilih file yang sudah ada di laptop kita. Kalau di drive sebenarnya bisa, cuman agak loading ya, dan agak ribet. Yang paling mudah di sini. Tinggal cari di sini, misalnya ada video ini misalnya. Nah, pilih video ini sudah, tinggal open. Nah, ini sudah masuk, tinggal detail videonya tentang apa. Masjid, misalnya masjid apa? Masjid Ziyadatul Abrar Anak Bumbu. Nah, itu deskripsinya dijelaskan apa di sini, masjid terapung yang ada di Tanah Bumbu. Kelompok sini duluan upload. Nih, coba praktek silakan. Pilih kolom buat. Betul. Oh, menulis detail. Oke, silakan. Masjid Apung kemarin. Masjid Ziyadatul Abrar. Oke, sudah semua videonya diupload di YouTube? Sudah. Ada yang menggunakan akun ibu, ada yang sudah menggunakan akun sendiri. Coba kita lihat ya, berapa banyak like-nya ya. Nanti like terbanyak insya Allah dapat hadiah dari ibu. Ya, like terbanyak berarti kalau misalnya menilainya kan dari versi orang lain kan, apakah konten yang kalian bikin itu menarik atau informatif untuk orang yang menontonnya? Kita lihat dari like terbanyaknya. Hari ini kita sudah selesai di tahap aksi, sudah sampai aksi syutingnya sudah selesai, editingnya sudah selesai, uploadingnya ke YouTube juga alhamdulillah sudah selesai. Kita tunggu berapa likes-nya dari viewer dari konten-konten kalian ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk tahap refleksi. Yang paling menarik dari tahap refleksi ini yaitu kita akan membuat mini bioskop. Insya Allah. Dan selain dari video-video yang kalian bikin, nanti kita akan menonton video tambahan, baik itu tentang sekolah kita atau tentang yang lain yang insya Allah bermanfaat ya. Bagaimana perasaan kalian di tahap aksi ini? Nah, Bagaimana perasaan kalian di tahap aksi ini? Senang? Mendapatkan pengalaman baru? Ya tentu dong, dapat pengalaman baru, orang kalian keluar itu yang paling kalian suka, ya kan? Keluar dari zona sekolah di jam sekolah. Oke.
Insya Allah kita akan menyiapkan minggu depan. Insya Allah kita akan bagi lagi kelompok-kelompoknya untuk membuat mini bioskop itu. Siapa saja yang terlibat dan siapa saja penontonnya ya. Tidak ada pertanyaan dari tahap aksi? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Kita siap-siap untuk tahap refleksi minggu depan insya Allah ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk tahap aksi yang sangat-sangat melelahkan tapi menyenangkan ini. Tetap semangat untuk aksinya. Ya, jangan pernah lelah untuk membuat konten yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.